Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan dalam Periklanan. Nama kelompok kami yang pertama ada, yaitu saya sendiri, Tiana Nurhayati, NIM 2019-11-497. Yang kedua ada Firnanda Ayuning Tias dengan NIM 2019-11-500. Yang ketiga ada Jamila Tuniswa dengan NIM 2019-11-507. Yang keempat ada Dewi Nikmatul Makfiroh dengan NIM 2019-11-510. Yang kelima ada Dian Ayu Sofia dengan NIM 2019-11-512. Yang keenam ada Septi Puspa Sri Mulya dengan NIM 2019-11-517. Yang ketujuh ada Yulvia Rizky Nanti Dwi Putri dengan NIM 2019-11-519. Yang delapan ada Nabila Rizky Nur dengan NIM 2019-11-521. Dan yang terakhir ada Ninit Diah Anfarotin dengan NIM 2019-11-537. Nama saya Firnanda Ayuning Tias dengan NIM 2019-11-500. 1. Bentuk tanggung jawab bagi pelaku usaha periklanan. Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha, maka perlu dilihat ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Perkenalkan, nama saya Jamila Tuniswa dengan NIM 2019-11-507. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung materi yang berstruktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada produk liability. Produk liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Yang kedua ada professional liability, adalah tanggung jawab perdata yang didasarkan pada tanggung jawab perdata secara langsung atas dasar perjanjian kontrak dari pelaku usaha pemberi jasa atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Nikmatul Makfiroh dengan NIM 2019-11-510. Selanjutnya 3, yaitu Contractual Liability. Contractual Liability adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari pelaku usaha baik terhadap barang maupun jasa yang dihasilkannya atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. 4. Criminal Liability. Criminal Liability adalah tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan konsumen. Saya Dian Ayu Sofia dengan NIM 2019-11512 akan melanjutkan pembahasan peran atau fungsi pelaku usaha periklanan. 1. Pengiklan. Apabila sebuah iklan yang ditayangkan atas permintaan pengiklan, baik itu bentuknya maupun yang menyangkut isinya, sehingga biro iklan dan media yang mengiklankannya hanya bersifat pasif, dalam arti bahwa mereka hanya membuat secara utuh sesuai dengan permintaan pengiklan, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab atas penuh adalah pengiklan yang bersangkutan. 2. Biro iklan. Dalam hal ini, pengiklan dan media iklan bersifat pasif, sedangkan biro iklan yang mendesain bentuk termasuk isinya, maka yang bertanggung jawab adalah biro iklan yang bersangkutan. Yang ketiga, media periklanan. Apabila dalam mengiklankan suatu produk, pengiklanan dan biro iklan telah menetapkan bentuk dan isi iklan. Akan tetapi, dalam penayangannya terjadi perubahan, di mana setelah ditayangkan berbeda dengan yang sebenarnya. Maka, yang bertanggung jawab adalah media iklan yang bersangkutan. Yang keempat, merujuk pada uraian di atas pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan, pengiklanan, biro iklan, media periklanan. Sangat tergantung pada peran aktif masing-masing pihak dalam hal memproduksi suatu iklan komersial.
peranan yang paling strategis berada di pihak pengiklanan. Dikatakan demikian karena hasil penayangan suatu iklan komersial, termasuk kelengkapan dan kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya, harus seizin dan atas persetujuan pihak pengiklanan. Saya Yulvia Rizkinanti Dwi Putri, NIM 2019-11519, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip moral yang ada dalam iklan. Terdapat 3 prinsip moral sehubungan dengan penggagasan mengenai etika dalam iklan. Ketiga prinsip itu adalah: yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran berhubungan dengan kenyataan bahwa bahasa penyimbol iklan seringkali dilebih-lebihkan, sehingga bukannya menyajikan informasi mengenai persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, tetapi mempengaruhi bahkan menciptakan kebutuhan baru. Maka yang ditekankan di sini adalah bahwa isi iklan yang dikomunikasikan haruslah sungguh-sungguh menyatakan realitas sebenarnya dari produksi barang dan jasa. Sementara yang dihindari di sini sebagai konsekuensi logis adalah upaya memanipulasi dengan motif apapun juga. Nama Nabila Rizky Nur, NIM 2019-11521. 2. Prinsip martabat manusia sebagai pribadi. Bahwa menghormati martabat manusia sebagai pribadi semakin ditegaskan dewasa ini sebagai semacam tuntutan imperatif atau imperatif requirement. Iklan semestinya menghormati hak dan tanggung jawab setiap orang dalam memilih secara bertanggung jawab barang dan jasa yang ia butuhkan. Ini berhubungan dengan dimensi jasa yang ditawarkan atau las. Kebanggaan bahwa memiliki barang dan jasa tentu menentukan status sosial dalam masyarakat dan lain-lain. Yang ketiga, ada iklan dan tanggung jawab sosial. Manipulasi melalui iklan atau cara apapun merupakan tindakan yang tidak etis. Ada 2 cara untuk memanipulasi orang dengan periklanan. Yang pertama ada subliminal advertising. Maksudnya adalah teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik ini bisa dipakai di bidang visual maupun audio. Yang kedua, ada iklan yang ditujukan kepada anak. Iklan seperti ini harus dianggap kurang etis karena anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Iklan yang ditujukan langsung kepada anak tidak bisa dinilai lain daripada manipulasi saja, dan karena itu harus ditolak dengan tidak etis. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.